Kemurahan, kebaikan, dan cinta kasih Tuhan senantiasa kita nikmati dalam hidup ini. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Dia, Tuhan kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami memahami bahwa sampai hari ini Engkau terus bersama dengan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami ingin memahami firman-Mu, petunjuk dalam hidup kami. Mohon Roh Kudus menolong kami agar firman ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam akan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berada dalam tema Allah sumber kekuatan dan perlindungan. Saudaraku yang kekasih, ketakutan merupakan realitas yang selalu membayang-bayangi perjalanan hidup manusia. Penyebabnya pun beragam. Salah satunya ketika manusia diterpa angin badai yang membuatnya kehilangan pengharapan dan keberanian menjalani hidup. Pada kondisi itu, kekuatan dan perlindungan menjadi kerinduan setiap insan. Lantas, kemana manusia harus mencarinya? Saudara, pemazmur memberikan kita jawaban bahwa sumber kekuatan dan perlindungan hanya di dalam Tuhan. Secara sengaja, pemazmur menggambarkan kemahakuasaan Allah dalam 3 bait. Yang pertama, saudara,
Allah diperlihatkan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, yang kekuasaannya kokoh selamanya. Nah, bait ini menjelaskan bahwa dalam setiap gumul juang manusia, Allah dapat diandalkan. Yang kedua, pemazmur dalam ayat berikutnya menceritakan kehadiran Allah yang membawa damai sejahtera bagi umatnya, yang mengisahkan Allah bertindak meluputkan umatnya dari musuh-musuhnya, khususnya saudara, Asyur. Dan yang ketiga, ajakan pemazmur kepada setiap umat Tuhan untuk merespon dalam syukur setiap karyanya yang selalu merancangkan damai sejahtera bagi semua. Saudaraku, 3 bait tersebut meyakinkan kita bahwa sungguh Dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Pergumulan dan kesesakan memang mewarnai perjalanan hidup kita dan tidak jarang berujung pada ketakutan menjalani hidup. Namun saudara, mari bersama meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menolong dan mengeluarkan kita dari bencana hidup yang dahsyat. Allah lah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Mari terus datang padanya, maka Dia akan menguatkan dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, belajar memahami bahwa Engkaulah Allah penolong, pelindung dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Kepada-Mu Tuhan kami berserah, mohon kasih-Mu untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Tuhan berkati agar mereka bertumbuh dengan fisik yang kuat, dalam iman yang sehat, dan Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Berkati pendidikan mereka, biar mereka menjadi anak yang pandai. Berkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan, biarlah kami bekerja dengan dedikasi, loyalitas yang tinggi, sehingga kami selalu memperoleh cinta kasih dan berkat Tuhan. Damai, sukacita, biarlah hadir dalam keluarga kami. Berkati untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Engkau hadir dalam kehidupan kami, menjamah kami agar kami tenang, kuat, dan memperoleh cinta kasih serta perlindungan dari Tuhan. Para orang tua kami dalam usia indah, juga Tuhan sayangi mereka, agar selalu sehat, bahagia, kuat di dalam Tuhan. Engkau juga memberkati setiap sukacita kami. Biarlah kami bersukacita, beria-ria dalam Tuhan. Dan Engkau menolong dalam pergumulan kami. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, yakinkan dalam diri mereka bahwa Tuhan sanggup untuk dapat menyembuhkan. Tenangkan dan beri kesabaran menghadapi pergumulan ini, dan pasti akan sembuh di dalam nama Yesus. Engkau berkati yang berduka, hiburkan agar tenang dan kuat menghadapi pergumulan ini. Beban hidup kami banyak Tuhan, tapi datang kepada Tuhan kami memperoleh kelegaan. Berkati untuk pelayan-pelayan Tuhan, biarlah terus melayani dengan penuh sukacita. Firman-Mu disampaikan di mana-mana, banyak orang yang percaya dan menjadi kuat dalam Kristus. Pemerintah kami Tuhan berkati, menolong untuk menciptakan suasana damai dan tenang
di negara kami, sehingga kami boleh hidup dalam keadaan yang penuh dengan kasih dan menolong dalam tahun politik ini untuk proses pemilihan presiden dan wakil dan para wakil rakyat. Tuhan tahu siapa yang Engkau mau pakai. Biarlah kami menjadi alat di tangan-Mu, memilih orang-orang yang Tuhan mau pakai berkarya di negara kami. Bimbing dan sertai kami selanjutnya. Ampuni dosa kami berseru hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi pedoman, pelita dan suluh dalam seluruh hidup kita. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.